Bab 16 Mengapa kamu memakai bajuku? Tiba-tiba, pintu kamar tidur terbuka lebar. Sosok rupawan melesat keluar dengan gegabah. Wang Lingyue, kau benar-benar wanita jalang. Aku menganggapmu sebagai sahabatku, tetapi kau ingin merebutku. Tetapi, ketika Murong Qianyu melihat dua orang memegang cangkir teh dan berbicara dengan jarak lebih dari 1 meter, dia terpaksa menelan teguran yang hendak diucapkannya dan terbatuk canggung. Oh, dia mengira sesuatu yang sangat erotis tengah terjadi di aula itu. Ternyata itu alarm palsu. Namun sebenarnya, Murong Qianyu tahu betul di dalam hatinya bahwa dia tidak bisa menyembunyikan rahasia pria luar biasa seperti Meng Yu. Karena kamu terlalu peduli, apalagi untuk bersama, aku khawatir kita bahkan tidak bisa berteman. Lagi pula, ada begitu banyak wanita cantik di dunia, tetapi hanya ada satu pria terkaya di dunia. Terlebih lagi, dia sangat muda dan tampan. Dia hanyalah pasangan cinta yang sempurna dan tanpa celah. Jadi yang bisa dilakukannya hanyalah terus memperbaiki diri dan memperlihatkan kecantikan serta perhatiannya untuk menjaga Meng Yu. Mengapa kamu memakai bajuku? Wajah Meng Yu penuh dengan tanda tanya hitam. Pada saat ini, Murong Qianyu resmi berganti pakaian menjadi kemeja pria. Karena itu adalah gaya Meng Yu. Gaunnya terlihat sangat longgar, memperlihatkan bahunya yang putih dan lembut, yang begitu putih sehingga tampak bersinar. Meng Yu agak heran. Murong Qianyu mengenakan kemeja biasa dan mengubahnya menjadi gaya mode internasional. Memang benar bahwa wanita cantik terlihat bagus dalam hal apapun. Murong Qianyu tampak sedikit bangga, dan mengepalkan tangannya untuk bersorak. Rumahmu sangat berantakan. Kurasa perlu dibersihkan secara menyeluruh. Namun, tempat ini jelas tidak cocok untuk menyewa pembantu rumah tangga. Jadi saya harus melakukannya sendiri. Bagaimana? Apakah Anda punya pendapat? Petik 2. Meng Yu menatap Murong Qianyu dengan curiga. Tugas rumah. Dia adalah putri dari grup Murong. Tipe wanita dari keluarga bangsawan yang tidak pernah terlibat dengan urusan wanita. Bisakah kamu melakukan pekerjaan rumah? Meng Yu mengungkapkan keraguannya. Meskipun dia mengakui bahwa perkataan Murong Qianyu masuk akal, tempat seperti miliknya, di mana orang bisa dengan mudah merogoh kocek $1 atau 10 sen, memang tidak cocok untuk mempekerjakan pembantu untuk membersihkan rumah. Lagi pula, $1 adalah $1 miliar Namibia. Meng Yu tidak akan bermalas-malasan untuk menggunakan sejumlah besar uang untuk menguji karakter pengurus rumah tangganya. Jangan lupa bahwa saat kita bertemu hari ini, saya adalah seorang kasir yang kompeten. Jika Anda meremehkan saya, Anda akan terkejut. Murong Qianyu terkekeh sambil menutup mulutnya dengan tangan. Meng Yu merentangkan tangannya tanpa daya. Baiklah, terserah padamu. Wang Lingyue merasa sangat iri saat melihat kedua orang itu begitu akrab satu sama lain. Namun dia tidak mengambil kebebasan untuk menyarankan agar mereka membersihkan ruangan bersama-sama karena dia telah melihat pesawat kertas yang sangat berharga itu. Oh sial, menggunakan koin $2 untuk membuat pesawat kertas. Apakah ini asyiknya menjadi orang kaya yang sederhana? Tahukah Anda bahwa seluruh keluarga Wang tidak dapat mengumpulkan satu pun uang kertas 2 yuan? Terakhir kali Wang Lingyue menemani kakek Wang mengunjungi keluarga Murong. Saat dia melihat kakek Murong memamerkan uang kertas kesayangannya, dia merasa dalam hatinya bahwa keluarga Wang memang sedikit lebih rendah daripada keluarga Murong dalam hal latar belakang. Tuan Wang begitu iri hingga matanya hampir terpaku pada bingkai foto itu. Setelah itu, Wang terinspirasi dan mengumumkan bahwa ia akan menggunakan $3 miliar Namibia untuk membeli uang kertas 2 yuan. Akan tetapi, karena uang kertas pecahan ini terlalu langka, atau karena para kolektor sendiri tidak kekurangan uang, mereka tidak dapat membeli satu pun. Saya tidak menyangka kalau di tempat Tuan Meng, itu hanya bisa digunakan sebagai bahan pembuatan pesawat kertas. Wang Lingyue benar-benar ingin mengeluh saat ini. Meskipun dia adalah wakil presiden bank, dia masih merasa bahwa imajinasinya dibatasi oleh kemiskinan. Kalau dia punya uang pecahan $2, dia pasti akan membingkainya dengan hati-hati dalam bingkai kayu cendana dan membuat brankas khusus untuk uang itu.
Bahkan jika dia sesekali ingin menunjukkannya kepada tamu, dia akan mengenakan sarung tangan putih dan hati-hati mengeluarkannya dengan pinset. Bagaimanapun juga, saya pasti tidak akan berani menggunakannya untuk membuat pesawat kertas. Aku bahkan tidak berani memikirkannya dalam mimpiku. Tentu saja, bahkan Tuan Wang tidak dapat mengambil uang kertas 2 yuan, jadi dia pasti tidak akan memilikinya. Kemewahan ruangan ini dapat dilihat dari pesawat kertas ini. Pastilah ada kekayaan tak terkira banyaknya yang tersembunyi di balik perabotan biasa. Dalam kasus ini, sama sekali tidak mungkin meminta petugas kebersihan untuk membersihkan. Bahkan Wang Lingyue tidak berani membersihkannya. Kalau saja dia menumpahkan pesawat kertas itu ke dalam air, bahkan jika dia menjual dirinya sendiri, itu mungkin tidak cukup untuk mengganti kerugiannya. Lagi pula, bahkan jika dia memberanikan diri untuk meminta ikut membersihkan, akankah Tuan Meng membiarkan orang asing seperti dia menyentuh kamarnya sesuka hatinya? Jawabannya tentu saja tidak. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan membuat dirinya terlihat membosankan. Duduk dan memperhatikan nelayan. Seseorang hanya bisa iri pada ikannya. Saya khawatir ini menggambarkan situasinya saat ini. Nona Wang, saya ingin tahu apa yang membawa Anda ke sini kali ini. Meng Yu bertanya dengan tenang. Rasa jarak di antara percakapan itu membuat Wang Lingyue merasa sedikit sedih. Biasanya, pria manapun di luar sana akan bersikap penuh perhatian dan menjilat saat melihatnya. Mengapa dia begitu dingin dan acuh tak acuh terhadap Tuan Meng? Bisakah Anda memberi wajah panda raksasa 34 Zuf? Namun, dia datang ke sini kali ini karena dia benar-benar ingin meminta bantuan. Jadi tentu saja dia tidak berani mengatakan apapun. Tuan Meng, beginilah adanya. Kami di Bank Nanhang berharap Anda dapat menyimpan sejumlah uang di sini. Suku bunga tahunannya akan lebih tinggi daripada Bank Xiaguo. Wang Lingyue langsung menyatakan tujuannya. Mulut Meng Yu sedikit melengkung. Oh, aku memang punya uang receh. Itu tergantung pada ketulusanmu, Nanhang. Lagi pula, lebih aman menyimpan uang di 4 bank besar daripada di bank lokal. Karena kita sedang membicarakan bisnis, Meng Yu tidak punya alasan untuk bersikap sopan. Lagi pula, dunia bisnis seperti medan perang, dan dia tidak mampu kehilangan bunga ratusan juta dolar hanya karena pihak lain adalah wanita cantik. Lagi pula, untuk simpanan dalam jumlah kecil, bunga mungkin menjadi prioritas utama. Tetapi untuk simpanan dalam jumlah besar yang jumlahnya ratusan juta, memastikan stabilitas pokok dan kekuatan lembaga keuangan itu sendiri merupakan prioritas utama. Ini pula alasan mengapa 4 bank besar memiliki suku bunga terendah tetapi mampu menarik simpanan terbanyak. Karena 4 bank besar didukung oleh bank sentral, orang-orang kaya tidak khawatir sama sekali tentang risiko kebangkrutan 4 bank besar. Namun berbeda dengan bank lokal, bunga yang lebih besar perlu dibayarkan untuk menarik simpanan dari orang-orang kaya. Wang Lingyue tersenyum pahit. Sepertinya Anda memang seorang ahli. Bagaimana dengan ini? Saya tidak akan bertele-tele dan membuat Anda tidak senang. Bagaimana dengan suku bunga tahunan sebesar 8 poin untuk rekening giro? Ketika dia berbicara tentang rekening giro, dia sengaja menekankan nada bicaranya. Anda harus tahu bahwa suku bunga tahunan saat ini untuk rekening giro di Taobao kurang dari 3 poin persentase, dan 4 bank besar umumnya lebih rendah dari 2 poin persentase. Wang Lingyue langsung menawarkan 8 poin persentase. Sekilas, Bank Nanhang memang sangat tulus.